jangan main tunjuk. Kita ngaku saja, aku nakal. Ya, nek wani apa aja. Siapa anak yang nakal? Cung. Tidak ada. Mana yang ada? Acuh sendiri, jangan ditunjuk, acuh sendiri. Ada yang nakal, cung. Alhamdulillah, buku sekolah nggak ada anak yang nakal. Allahumma amin. Perhatikan bagi anak yang nakal. Di sini Om sudah punya sebuah papan dan dengan sebuah kain. Seandainya papan ini saya bungkus, papan sudah saya bungkus dengan sebuah kain, dan Om sudah punya satu buah gelas atom. Gelas atom ini ibaratkan anak yang nakal. Cung, anak yang nakal mana tadi? Kelihatan nggak? Ada yang kelihatan satu. Siapa lagi, Cung? Gak apa-apa, mengaku gak apa-apa. Perhatikan, dengarkan. Inilah sikap dan contoh bagi anak yang nakal. Perhatikan, anak yang nakal dalam hal cita-cita maupun cinta, kemanapun dia akan terjatuh. Anak yang nakal ingin menjadi polisi, gagal. Anak yang nakal ingin jadi kiai, gagal. Anak yang nakal pengen jadi dokter, gagal. Karena dia ditempatkan di mana saja, dia akan terjatuh. Makanya jangan jadi anak yang nakal. Setuju? Tapi apabila anak-anakku semuanya anak-anak yang suka dan cinta dengan persahabatan, anak-anak yang baik, yang suka saling tolong-menolong sesama teman. Perhatikan sebuah gelas kaca. Inilah contoh dua anak yang suka persahabatan, suka saling tolong menolong sesama teman. Dalam hal cita-cita maupun cinta, dia akan selalu bersama. Jadi anak-anak yang suka persahabatan dan suka dengan cinta kasih sayang. Kita buka lagi. Hanya sebuah papan dan kain. Nanti pulang ngaji di rumah latihan. Ada papan, ada kain, ada gelas. Tapi latihannya di atas kan. Gelasnya pecah malah domino memakai. Anak-anakku semua yang kakak sayang, kita kembali lagi. Kita hidup di dunia ini. Setiap hari kita selalu berharap, ya Allah, semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi. Halo. 3 bentuk syafaat kanjeng Nabi. Apabila kita ingin mengharap, ingin mendapatkan syafaat itu. Yang pertama, apakah bentuk syafaat itu? Yang pertama, ayo kita berbanyak membaca istighfar. Ada semua bacaan istighfar kemana bunyinya?
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ayo kita sama-sama. Astagfirullah. Rabbana ya Astagfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafirni amalan sholihan. Wong sing pengen oleh syafaat kanjeng Nabi, yang pertama perbanyak membaca istighfar, apalagi di bulan-bulan yang mulia ini, di bulan-bulan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan apa adik-adik semuanya namanya? Bulan sekarang bulan Rajab. Habis Rajab Sabar, habis Sabar puasa. Kita selalu semoga bisa dipertemukan dengan bulan puasa. Halo, yang di bulan Rajab kemarin siapa yang puasa? Coba yang puasa kemarin, yang belum puasa, alhamdulillah ya, banyak yang puasa. Ayo kita sama-sama di bulan Rajab, di bulan Sabar, kita tingkatkan keimanan kita untuk menuju di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa bulan Sabar, bulan Irami, bulan Ramadan, bulan Maneni. Mugi kita sami menangi Allahumma. Bulan Rajab, bulan kita lagi namanya nandur, kertas lagi nandur pari, nandur pelem, nandur rambutan, nandur apa saja. Di bulan Rajab ini mari kita sama-sama nandur kebaikan. Nandur kebaikan. Setelah kita nandur, kita menanam, kita harus mau menyiram. Di rumah yang punya bunga siapa coba? Yang punya taman bunga. Kalau tiap pagi, tiap siang, sore bunganya tidak kita siram, bunganya bagaimana? Mati. Kalau nggak mati, alum. Ya, makanya harus disiram. Sama di bulan Rajab kita tanamkan kebaikan. Ayo kita sama-sama tanamkan kebaikan untuk menjelang menuju ke bulan Ramadan. Maka yang pertama kita selalu berharap kepada Allah. Yang pertama perbanyak membaca istighfar. Yang kedua, apabila kita ingin mendapatkan ridho Allah, perbanyakkanlah membaca sholawat.
Siapa yang suka selawatan? Apa selawat yang adik-adik semuanya suka? Ayo, yang suka selawat apa? Alamatnya. Yang semuanya bisa, ayo kita berselawat bersama. Salawat Nabi Muhammad. Salawat apa? Yang benarkan salawat apa? Dokter tahu. Nah, sama-sama salawat ya. Kalau ada hadrohnya di sini ya, kita pakai salawat dokter tahu bisa ya. Yuk, kita salawat. Ya, apa? Salawat besar, yuk salawat besar. Gimana? Mau baca selawat apa? Membaca selawat apa saja boleh. Misalkan selawat busuk kepanjangan hanya cukup sallu ala Muhammad juga boleh. Apalagi sampai panjang, alhamdulillah pahalanya semakin panjang. Yuk kita sama-sama berselawat kembali. Salawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shahidil musara salatan tubashiruna biha wa ahlana mendapat ridho Allah. Yang pertama, kita perbanyak membaca istighfar. Yang kedua, membaca selawat. Nah, di sini Rasulullah punya kipas. Setelah keduanya kita baca, masih ada satu nanti. Adik-adik semuanya, kita hidup di dunia ini. Di samping kiri kita ada sebuah gunung. Gunung yang tampak indah, gunung itu nantinya akan jebol. Kita yang tiap hari berpijak di bumi, entah nanti, esok, ataupun kapan saja, bumi juga akan ledak. Kita yang selalu berteduh di bawah langit, langit yang begitu indah, langit
juga akan hancur. Semua di bawah bumi, di atas bumi, di atas langit, semuanya akan hancur ketika apabila datang yang namanya hari kiamat. Namun hanya satu yang akan tetap utuh selamanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ciptaan-ciptaan Allah, dari jin, malaikat, bumi, langit, semuanya akan hancur. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sebuah permainan kipas, kipas yang itu indah, kipas yang itu cantik, kipas ini juga akan mengalami kerusakan. Begitu juga adik-adik semuanya, nanti tumbuh semakin dewasa, semakin menjadi orang tua. Waktu kecil kayak gini, adik-adik masih bentuknya imut. Sedikit akan tumbuh dewasa, ada yang namanya seksi. Iya, seksi. Kayak seksi banget yo. Nanti setelah tumbuh kembali sebagai orang tua, akan semakin top, alias tua opong pel. Bismillah stop, tua opong pel. Sama seperti dengan kipas yang cantik, kipas yang bagus juga akan bisa mengalami kerusakan. Begitu juga dengan tubuh kita. Misalnya, kita sama-sama kita tiup 1, 2, 3. Jadi lagi. Ingat, apapun yang ada di dunia, apapun yang ada di sana, semuanya akan hancur. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan hidup selama-lamanya. Maka sebelum mau menutup kita semuanya, ayo kita sama-sama perbanyak dengan amal perbuatan yang baik. Jangan suka nakal sama teman. Ya. Halo. Di sini yang suka ngaji ditepeki siapa, Cung? Yang ngaji ditepeki Al-Huda, Cung? Wah, yang suka ngaji ditepeki Baitul Muslim, Cung? Banyak di Al-Huda ya. Ingat adik-adik semuanya. Adik-adik disekolahkan, ditepeki di sini. Yang pertama untuk tujuannya menuntut ilmu, tolabul ilmu. Jangan bosan untuk selalu menuntut ilmu. Ada yang bosan ya? Yang bosan menuntut ilmu siapa, Cung? Gak apa-apa, jangan bosan menuntut ilmu. Tetap semangat. Nek peranjenengan adik-adik semuanya Arab ngaji, Arab sekolah kok abot bang. Begitu nonton TV ya, beli langsung ini kawanan. Makan ngaji, makan sekolah juga. Tapi nek dipaksa-paksa ngamal ucap biar adus mangkat pahalane lebih gede bang. Karena dipaksa. Tapi sing sering biasane nek bisa dia biar tetap makanya disinilah ayo kita sama-sama selalu berlatih disiplin waktu. Saatnya pagi jam 7 masuk sekolah ya, jam 7 masuk sekolah, jam 6 atau jam 6 seperempat atau jam setengah 7 kita selaku murid sudah siap
Ya, sudah harus siap. Setelah di sekolahan, apakah tugas adik-adik semuanya sama bapak ibu guru semua? Tugasnya apa? Piket. Si cok bolos piket siapa cung? Alhamdulillah rajin semua. Semoga anak-anak SD Lawai 3 menjadi anak-anak yang rajin. Allahumma. Di sini saya pesan pada semua para pembimbing anak-anak kita semuanya. Sebelum anak-anak kita semuanya diberikan pelajaran, mari kita tanamkan terlebih dahulu adab, entah itu 1 ataupun 2 menit kita tanamkan adab kepada anak-anak didik kita semuanya. Sebab apa? Al-adabu fawqal ilmi. Adab lebih utama daripada ilmu. Sekarang banyak orang-orang yang pandai tapi dia tidak mempunyai adab. Akhirnya yang pandai itu dia menjabat bisa menjadi sang korupsi, suka menindas sama yang bawah hanya dengan dasar kepandaiannya tanpa dengan adanya adab ilmu agama. Bagi adik-adik kita semuanya, halo, Om Sulila mau tanya, siapa yang apabila ada bapak ibu guru di depan, kamu lewat bilang punten bu, siapa? Semua ada pak guru lagi duduk, kamu lewat, permisi pak. Yuk, siapa? Ada nggak? Banyak semua, alhamdulillah masih menghormati. Ingat adik-adik semuanya, karena di zaman sekarang ini sudah punah yang namanya adab-adab Jawa. Ada orang tua lagi rebuan jagungan, bocah lewat slono, kayak mobil BMW, ya. Ada orang tua lewat rebuan, kita lewat bilang punten bu, punten pak, permisi, ya, kita berlatih. Maka pentingnya adab untuk anak-anak kita semuanya. Kemudian ilmunya nanti nomor belakang. Si penting, ayo latihan adab dulu. Kalau adabnya sudah tertata, insya Allah dengan sendirinya ilmu akan masuk. Masih mau sunnah lagi? Tadi sudah 2, tinggal 1. Orang yang ingin mendapat ridho, orang yang ingin mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, yang pertama tadi, ayo perbanyak istighfar. Yang 2, perbanyak membaca sholawat. Dan yang ketiga, kita harus belajar yang namanya ikhlas. Inilah ikhlas yang sangat sulit. Orang yang kaya ngamal dengan uangnya harus ikhlas. Aja ikhlas ya lambe. Kita berlatih ikhlas dua-duanya. Ikhlas di lambe, ikhlas di dalam hati. Adik-adik semuanya berangkat sekolah bawa sangu 5.000. Coba nak kancane 1.000. Sing ora sanggup latihan ikhlas. Kok sanggup orang sanggup nyentuh 500 ya, karena untuk bacilok ya, latihan ikhlas, latihan berbagi, latihan ikhlas. Ketiga itu ya. Oke, di sini saya punya sebuah gelang-gelang yang terbuat dari besi. Ada berapa gelangnya? Ada 3. Gelang-gelang besi ini mengibaratkan kita semuanya, warga bangsa Indonesia, warga umat yang mempunyai agama,
bahwasanya kita hidup di dunia ini banyak sekali yang namanya perbedaan. Ada perbedaan suku di Indonesia. Sebutkan beberapa suku yang ada di Indonesia. Coba siapa saja yang bisa? Ada suku apa? Suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku banyak ya. Di Indonesia ada banyak agama, ada agama Islam, agama banyak agama. Meskipun banyak perbedaan di antara kita semuanya, hendaklah kita selalu tetap untuk bersatu. Karena kita semua tahu innamal mu'minuna ikhwatun. Kita semuanya orang mukmin adalah merupakan saudara. Perhatikan yang tiga gelang-gelang besi. Ya, 1, 2, 3. Ingat, sebuah tulisan yang ada di telapak burung Garuda Pancasila. Mana? Ada enggak? Tulisannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jiwa. Meskipun kita hidup di bangsa Indonesia banyak perbedaan, kita tetaplah untuk bersatu. Dua kata penyatu. Lagi. Satu, dua, tiga. Yuk. Tiga telah menyatu. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Maka bersatulah Indonesiaku. Ya, tepuk tangan. Lagi, katanya mau yuk. Tepuk tangan buat yang yuk. Semoga jadi anak yang pandai, anak yang soleh dan soleha. Anak-anak semuanya yang saudara sayangi, mau sampai jam berapa sulapnya? Ngajinya mau sampai jam berapa? Sampai jam 12? Hah? Maka tadi di awal saudara sudah katakan ngaji dapat ilmu, dapat hiburan sholat, yang ketiga dapat bonus kalau bisa menjawab. Makanya dengarkan, nanti di akhir ngajinya ada hadiah kejutan uang sejumlah 2.578 juta. Perhatikan, adik-adik semuanya di sini, apabila kita mau makan biasanya pakai apa adik semuanya? Ada yang pakai apa? Yang bawa sendok siapa, Cung?
Bawa semuanya. Sendoknya di bawah dari rumah, dibawa ke sekolahan. Sendoknya mau buat apa? Buat makan. Sudah hafal belum doa makan? Yakin? Bisa dites? Bisa. Kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah hafal semua. Nanti sendoknya dicucikan dulu sebelum kita makan, cuci baru kita buat makan ya. Selalu kita jaga yang namanya kebersihan. Tapi apabila kalau sudah di rumah sudah bersih, nanti setelah azan kajian kita ada acara makan bersama. Halo, masih semangat? Kembali lagi ke sebuah peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat perintah yang namanya sholat. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang, Kanjeng Nabi mengumumkan kepada pemeluk umatnya, pemeluk agamanya, bahwasanya beliau telah di-Isra Mi'rajkan dalam waktu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke 7 dengan pergerakan turun. Tapi apa? Banyak umatnya yang waktu itu justru malah mengatakan kalau Nabi itu telah gila. Mengatakan Nabi itu wis gembul. Masa kayak Muhammad laku sekar Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit 7 dalam waktu semalam. Hayal ya, hayal kata mereka umat-umatnya, yang akhirnya umat-umatnya itu keluar dari Islam. Begitu juga pamannya Abu Jahal. Dia merasa malu kalau cucunya Muhammad mengatakan sedemikian itu. Aku istri Muhammad, kok kayak putune aku, cucunya aku, masa bisa sekap Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai munggah main langit pintu, kok hanya waktu semalam. Kue ngimpi apa Muhammad? Kira-kira Abu Jahal keluar. Tapi ada salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan apapun yang dikatakan oleh Muhammad Rasulullah, saya percaya. Yaitu sahabat, siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Inilah orang yang pertama mempercayai adanya peristiwa Isra Mi'raj, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq. Dan orang yang pertama yang mendurhakai, orang yang pertama yang tidak percaya, yang hanya membawa umat-umat Islam yang lain murtad, yaitu pamannya Abu Jahal. Abu Jahal mempengaruhi wong-wong sing memeluk agama Islam. Sebagai contoh, di sini Rasulullah punya sebuah meja. Meja ini bisa jalan-jalan ke Jakarta, bisa. Meja ini bisa jalan-jalan ke Cilacap. Meja ini bisa jalan-jalan ke Purwokerto, karena ada yang menggerakkan. Itu juga peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bisa sampai langit 7, juga ada yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita sama-sama kita gerakan meja ini. Ingat adik-adik semuanya, kita selaku umat Islam, orang yang mempunyai iman, kita wajib percaya bahwasanya masih banyak makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita semuanya.
juga masih banyak dunia-dunia lain yang menanti kita semuanya. Ingat, di depan Anda, di belakang Anda, di samping kiri kanan Anda, setan selalu mengikuti langkah-langkah kita umat manusia, dan sesungguhnya dialah musuh yang nyata dalam kehidupan kita. Sebuah contoh peristiwa historical. Meja bisa terbang kemana-mana karena ada yang menggerakkannya. Itu siapa yang menggerakkan meja? Saya. Begitu juga akan Nabi Muhammad SAW digerakkan oleh Allah langsung dalam waktu semalam dari Masjid Haram Aqsa sampai ke langit ke-7 dalam waktu semalam bisa langsung pulang. Subhanallah, subhanallah. Memang kita semua tahu tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semuanya yang Rasulullah sayangi, sebentar lagi kita semuanya akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan puasa. Di bulan puasa ini nantilah kita sama-sama untuk selalu berlatih. Kemarin Rasulullah tanya, di tahun kemarin yang puasa Ramadannya sampai full 1 bulan siapa? Full 1 bulan. Yang full 1 bulan banyak. Besok kita fullkan lagi. Terus tahun yang lalu yang puasanya hanya sampai 1 minggu siapa? 1 minggu puasa, alhamdulillah. Besok 1 minggu yang lalu, besok kita latihan full untuk 1 bulan. Semoga kita semuanya diberikan hidup yang istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Adik-adik semua yang semua sayangi, sekian sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan kasih maaf apabila dalam segala penyajian atau pengawalannya banyak salah atau banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum kami tutup, ada beberapa pertanyaan yang nanti apabila adik bisa menjawab, silakan ambil hadiahnya. Pertanyaan yang pertama, sekilas apa yang tadi saya sampaikan, jangan jawabnya di belakang, tapi begitu tahu ngacung langsung maju. Sebab kalau jawab dulu, kok ada temannya lebih dekat, dia ikut jawab, pas bener dia yang dapat. Ya sudah tahu, kita langsung ngacung, langsung jangan jawab dulu. Yuk, pertanyaan yang pertama, siap. Siapakah nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali mempercayai adanya Isra Mi'raj? Ayo, pojok sana, sini maju. Yang lain diam.
Situ aja Bapak. Abu Bakar Siddiq. Satu lagi. Ketiga. Perintah apakah dia didapatkan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan sebutkan rakaatnya. Ayo. Perintah sholat, rakaat sholat hafal? Ayo sini. Hafalkan ya. Ya, kasih tepuk tangan ya anak-anak yang berani. Ya, sini. Perintah apa namanya? Sholat. Hafalkan rakaat sholat 5 waktu. Subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Betul. Ya, tepuk tangan ya, nanti silakan ambil 2. Ya, kita sama-sama berlatih untuk selalu taat dan disiplin. Lebih baik kita jadi anak yang diam tapi diam-diam menghanyutkan, diam tapi pandai, daripada anak-anak yang senang gurisan, senang pecicilan. Itu ibaratkan air beriak tanda tak dalam. Kebanyakan orang yang suka bucingan, suka ngeledekin teman-temannya, itu malah justru anak-anak yang masih harus banyak ditanamkan pendidikan. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada beliau Kang Suriwa yang sudah menyampaikan kuliah nikah tentang Isra Mi'raj ya. Sekali lagi coba tepuk tangan untuk Kang Suriwa ya. Tadi sudah memberikan pengajian yang diselingi dengan hiburan juga ya. Apa namanya? Terhibur apa tidak anak ini? Senang apa tidak? Sulapnya tadi kira-kira kalau nanti pulang dari pengajian terus anak-anak pelajari kalian bisa meniru apa tidak? Bisa meniru apa tidak?